Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Nasiha, NIM 175. Dan saya Ananda Rahma Laila dengan NIM 172. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan contoh dari buku bab 2 dan bab 3. Pertama itu ada Islam dan manajemen. Dampaknya terhadap moral dan etika yaitu lembaga pendidikan bisa kehilangan fokus dalam membentuk karakter dan moral siswa karena manajemen pendidikan berbasis nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan penting untuk membentuk individu yang beretika. Terus contoh penerapannya yaitu lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaannya seperti menekankan pentingnya kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab, serta menerapkan prinsip seperti sholat berjamaah dan zakat untuk membangun kebersamaan dan kepedulian sosial di kalangan siswa. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip filosofik manajemen pendidikan Islam. Contohnya, dampaknya di sini ketidakadilan dalam pengelolaan. Tanpa prinsip-prinsip seperti menegakkan keadilan dan amanah, lembaga pendidikan bisa mengalami ketidaksetaraan dalam pengelolaannya. Kemudian contoh dari penerapannya yaitu dalam manajemen pendidikan Islam, prinsip-prinsip seperti amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, diterapkan untuk menyelesaikan masalah antara siswa dengan cara yang adil dan bijaksana, serta menekankan pentingnya akhlakul karimah dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, manajemen seperti ilmu yang filosofis dan sistematik. Dampaknya di sini pengelolaan yang kacau. Tanpa pemahaman sistematik, pengelolaan lembaga pendidikan bisa berantakan karena tidak ada pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara bagian dalam organisasi serta dampak faktor eksternal. Kemudian contoh penerapannya yaitu seorang kepala sekolah yang berpikir secara sistematik dapat menghubungkan berbagai aspek seperti kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan lingkungan sekolah dengan perubahan eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tren global untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif. Yang keempat, perubahan penting dalam filsafat manajemen. Dampaknya yaitu tertinggal dalam teknologi dan perkembangan sosial, yaitu lembaga pendidikan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dan faktor eksternal lainnya akan tertinggal dalam metode pembelajaran, fasilitas pendidikan, serta pengelolaan yang efisien. Kemudian contoh penerapannya yaitu sebuah sekolah yang mengikuti perkembangan teknologi dengan memperkenalkan e-learning, perangkat lunak pendidikan terkini, dan memperbarui kurikulum untuk memenuhi kebutuhan masa depan seperti keterampilan digital dan kreativitas. Kemudian yang kelima, pola nilai dan menjalankan manajemen. Dampaknya yaitu kurangnya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Tanpa pendekatan seperti Kaizen yang menekankan perbaikan berkelanjutan, lembaga pendidikan akan stagnan dan tidak berkembang dalam hal pelajaran kurikulum serta materialnya. Kemudian contoh penerapannya yaitu di negara barat, sekolah dapat mengadopsi pendekatan manajemen yang terstruktur dengan langkah seperti PDCA, Plan, Do, Check, Actual, di mana mereka merencanakan tujuan tahunan, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil, dan membuat perbaikan. Di Jepang, pendekatan Kaizen diterapkan untuk perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada inovasi kecil yang konsisten seperti perbaikan metode pengajaran dan meningkatkan fasilitas secara bertahap. Selanjutnya, dampak dan contoh dari bab 3. Yang pertama, hakikat dasar aliran filsafat manajemen. Dampaknya yaitu kehilangan arah dalam pendidikan. Tanpa filosofis yang jelas, tujuan dan arah pendidikan bisa menjadi kabur tanpa analisis yang mendalam mengenai tujuan pendidikan. Kemudian kebijakan dan kurikulum yang diterapkan mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh penerapannya yaitu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan filosofis pendidikan yang mendalam dapat menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, sekolah yang menggunakan pendekatan filosofis yang kuat dapat menyesuaikan kurikulum mereka dengan kemajuan teknologi serta memotivasi pendidikan untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran yang matang. Yang kedua, jenis-jenis aliran filsafat manajemen. Dampaknya yaitu pengembangan diri siswa terlambat
yaitu tanpa aliran filsafat seperti idealisme yang mendorong pengembangan pikiran dan diri, siswa tidak akan diberikan kesempatan untuk berkembang secara maksimal dalam aspek akademis maupun karakter. Contoh penerapannya yaitu di sekolah yang mengadopsi prinsip progresivisme, siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam berbagai bidang, baik dalam akademik maupun non akademik. Suruh bertindak sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas dan berpikir kritis, bukan hanya sebagai pengajar yang mengarah siswa mengikuti instruktur. Kemudian yang ketiga, implikasi teoritik aliran filsafat dalam manajemen. Dampaknya yaitu keputusan yang kurang objektif. Tanpa positivisme yang mengutamakan data yang terstruktur dan model matematis, mengambil keputusan dalam pendidikan bisa lebih subjektif dan kurang berbasis pada data yang konkret, dapat menyebabkan kebijakan yang kurang tepat. Contoh penerapannya yaitu di lembaga pendidikan yang menerapkan positivisme, keputusan-keputusan akademik dan manajerial didasarkan pada data yang terukur. Misalnya, evaluasi kerja guru dan siswa dilakukan dengan alat ukur yang jelas seperti ujian dan observasi untuk memastikan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang keempat, implikasi metodologis aliran filsafat dalam manajemen, yaitu dampaknya pemahaman yang salah tentang realitas pendidikan. Tanpa pemahaman ontologi yang jelas yang membuat tantangan struktur dan sifat realitas pendidikan, kebijakan pendidikan bisa tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, pengelolaan lembaga pendidikan bisa gagal memahami jumlah dan kualitas siswa serta kebutuhan fasilitas. Contoh penerapannya yaitu sekolah yang menerapkan prinsip ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam manajemen pendidikan akan selalu mempertimbangkan nilai-nilai dasar dalam kebijakan yang diterapkan. Sebagai contoh, kepala sekolah mungkin memastikan kebijakan pendidikan yang diterapkan memperhatikan keragaman siswa dan budaya mereka, serta menunjukkan tinggi nilai-nilai keadilan dan etika sesuai dengan norma agama ataupun budaya setempat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.